Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 bulan tidak ketemu, kita hari ini ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mempelajari surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Ini suratnya relatif panjang. Kita perlu kesabaran karena suratnya panjang. Kita ibu baca pelan-pelan saja ibu karena panjang. Kita baca ibu. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Kandungan utama surat Al-Mutaffifin ini, pertama, kecaman terhadap kecurangan dalam timbangan dan takaran. Surat ini dimulai dengan kecaman terhadap orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, baik ketika menerima maupun memberikan takaran. Yang kedua, catatan amal di Sijjin dan kehidupan neraka. Surat Al-Mutaffifin menjelaskan bahwa perbuatan buruk termasuk kecurangan dalam muamalah. Ya, jadi secara umum dalam muamalah akan dicatat dalam kitab Sijjin dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, balasan bagi orang beriman di surga. Di sisi lain, surat ini juga menjanjikan balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta menggambarkan kenikmatan yang mereka peroleh di akhirat, termasuk bertemu dengan Allah. Kemudian yang keempat, peringatan tentang hari pembalasan. Surat ini juga mengingatkan tentang hari pembalasan dan azab bagi orang-orang yang mendustakan hari tersebut. Yang terakhir, pentingnya berlaku adil. Surat Al-Mutaffifin secara keseluruhan menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bermuamalah, dan ancaman bagi mereka yang kurang, yang curang dan melampaui batas. Ya, jadi itu kandungan pokok dari surat Al-Mutaffifin. Jadi kalau kita
membaca surat Al-Mutaffifin, yang terbayang dalam pikiran kita adalah peringatan bagi kita untuk tidak melakukan kecurangan dalam bermuamalah, dalam kehidupan sosial kita, dalam bergaul. Khususnya hendaknya berlaku adil, tidak melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar. Ternyata kecurangan menakar dan menimbang itu sudah terjadi ya sejak lama, sejak zaman Nabi, sejak turunnya surat ini 400 tahun lebih. Oke. Dan peringatan di surat Mutaffifin ini masih tetap relevan, masih tetap cocok dengan keadaan saat ini. Ya. Sangat cocok ya. Mengurangi timbangan itu tidak saja ketika menimbang. Saya punya pengalaman, pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Ada petani, dia bakul kedelai yang dibuat tempe atau tahu itu. Jadi setelah ditumbuk kedelai itu dikupas, maksud saya, kemudian dimasukkan ke karung untuk dijual di pasar. Itu ditambahi kerikil kecil, batu-batu kecil. Ya, itu termasuk kecurangan, membuat timbangan lebih berat. Ya, saya melihat dengan kepala sendiri. Jadi orang itu ngayai pasir, ya, ngayai pasir. Dan ayaannya itu khusus, ya, seukuran kerikil kecil gitu, lubangnya itu. Ya, setelah itu kemudian ketika memasukkan kedelai itu ke karung, ya, sebelumnya diaduk dulu dengan pasir, dengan kerikil kecil, ya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Oke, ya. Kalau cerita tentang itu banyak sebenarnya. Ya, tidak hanya kedelai, beras, susu. Ya, susu dicampuri dengan air. Susu dicampuri dengan air. Ya, bahkan baru-baru ini Pertamax ya, dioplos. Itu kan mencurangi pembeli. Sangat curang. Iya, sangat curang. Dioplos dengan sama-sama bensin tapi yang kualitasnya lebih rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.